Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya doa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan doa itu adalah otak dari ibadah, sebagaimana manusia salah satu hal yang terpenting dalam organ tubuh manusia adalah otak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-du'a silahul mu'minin, bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa adalah alat untuk mencapai tujuan bagi mereka orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Yang menjadi permasalahan, doa yang bagaimana yang akan kita ucapkan, zikir yang bagaimana yang akan kita zikirkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita telah mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir yang senantiasa beliau ajarkan, mulai dari beliau bangun tidur sampai nanti menjelang beliau tidur lagi, dan kesemuanya terkumpul dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang akan kita kaji pada siang hari ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita di siang ini akan mengkaji salah satu di antara doa dan zikir yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita terbangun di malam hari. Di sini pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menggolongkannya ke dalam bab ma yaqulu idza istayqadha minal lail wa kharaja min baitihi. Bab yang menerangkan tentang doa dan zikir yang seyogianya dibaca oleh orang yang beriman ketika dia terbangun di malam hari dan kemudian dia keluar dari rumahnya. Yustahabbu idza istayqadha minal lail wa kharaja min baitihi ay yanzura ila as-sama' wa yaqra'ul ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Disunnahkan bagi kita ketika kita terbangun di malam hari, kita disunnahkan untuk membaca ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran, yaitu mulai dari ayat 190 sampai ayat 200. Mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai akhir dari surah Ali Imran. Dan disunnahkan lagi pada saat membaca ayat ini, kita disunnahkan untuk apa? Untuk melihat ke langit. Kada fi Sahihil Bukhari. Demikian dijelaskan di dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari. Wa thabata fi sahihaini 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili yatahajjad qala. Ini Imam Nawawi mengetengahkan kepada kita sebuah hadis yang menjelaskan tentang doa ketika kita selesai sholat tahajud di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dan sahabat Abdullah ibnu Abbas ini, ma'asyarul hadirin, beliau adalah sahabat Rasulullah sekaligus keponakan dari Rasulullah. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas ini, beliau bernama Abdullah, putranya Abbas. Siapa Abbas itu? Abbas itu adalah adiknya ayahnya Rasulullah. Jadi ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah, itu beliau mempunyai adik namanya Hamzah yang wafat di usia muda. Kemudian Hamzah mempunyai adik bernama Abbas. Dan Abbas ini ketika punya putra, saking mengidolakannya Abbas ini kepada Abdullah, kepada ayahnya Rasulullah, maka ketika mempunyai putra dinamai dengan nama kakaknya, yaitu Abdullah. Jadilah Abdullah bin Abbas. Abdullah putranya Abbas. Dan Abbas ini, dari Abbas inilah lahir kemudian kelak tumbuh dinasti yang luar biasa di Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti yang dipimpin oleh para keluarga dari Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ini, ma'asyarul hadirin, beliau selain sahabatnya Rasulullah, beliau juga keponakan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah wafat, itu sahabat Abdullah bin Abbas itu baru berusia 13 tahun. Berarti beliau menjadi sahabat Rasulullah itu masih kecil sekali, baru berusia 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Tetapi hebatnya sahabat Abdullah bin Abbas ini, beliau itu walaupun kecil tetapi mempunyai kebiasaan sering tidur di rumah Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bangun untuk tahajud, untuk melaksanakan sholat malam, sahabat Abdullah bin Abbas inilah, walaupun beliau masih kecil, itu yang bertugas untuk menyediakan air wudhunya Rasulullah. Jadi kondisi di Arab itu berbeda dengan kondisi kita di sini, ma'asyarul hadirin. Kalau kita di sini berlimpah dengan air, di sana di Arab air sangat terbatas, dan oleh karena itu ketika mau wudhu itu harus disediakan. Dan yang bagian menyediakan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Padahal beliau masih kecil pada saat itu. Oleh karena itu saking terharunya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ini, kemudian Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia, anak kecil ini, keponakanku ini, pahamkanlah tentang urusan agama dan ajarilah dia tentang takwil Al-Quran. Dan kemudian hari sahabat Abdullah bin Abbas ini benar-benar menjadi seorang yang sangat pintar, cendekiawan, dan ulama yang sangat disegani baik oleh para sahabat maupun para tabi'in. Ini sahabat Abdullah bin Abbas. Dan karena kebiasaan sahabat Abdullah bin Abbas ini menyediakan air wudhu untuk Rasulullah, maka tidak heran ketika beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah mengenai doa sholat tahajud. Jadi doa sholat tahajud
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah seperti ini. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, Allahumma, wahai Allah, lakal hamdu, hanya bagimulah seluruh puji-pujian. Puji-pujian dari siapapun untuk siapapun pada hakikatnya adalah hanya milikmu. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang mendirikan, yang membangun jaringan-jaringan langit dan jaringan-jaringan bumi. Wa man fihin, dan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walakal hamd, dan bagimulah segala puji. Laka mulkus samawati wal ard, bagimulah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa man fihin, dan seluruh makhluk yang ada di dalam langit dan ada di dalam bumi. Walakal hamdu, dan hanya bagimulah semua puji. Anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit dan cahaya bumi. Wa man fihin, dan seluruh makhluk yang ada di dalam langit dan ada di dalam bumi. Doa ini, ma'asyiral hadirin, memberikan pengajaran kepada kita yang sangat menarik. Di sini selalu disebutkan wa man fihin, dan seluruh makhluk yang ada di dalam langit dan ada di dalam bumi. Ketika menggambarkan seluruh makhluk yang ada di dalam langit dan ada di dalam bumi ini, Rasulullah SAW mengajarkannya dengan kata-kata man. Man ini, kalau kita telaah dari ilmu nahwu, itu adalah isim mausul, kata sambung yang digunakan untuk mengganti makhluk yang berakal. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di langit itu juga ada makhluk yang berakal, sebagaimana di bumi ada makhluk yang berakal pula. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan bahwa makhluk yang berakal di langit itu tidak hanya malaikat saja, tetapi juga makhluk yang mempunyai keadaan seperti kita yang ada di bumi, atau mungkin istilah saat ini disebut dengan alien. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi Rasulullah mengajarkan bahkan di doa salat tahajud ini, ketika menggambarkan makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan ini diulang sampai 4 kali. Wa man fihin, wa man fihin, wa man fihin, wa man fihin. Itu digambarkannya adalah makhluk yang berakal. Man, makhluk yang berakal. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah ketika kita di malam hari, ketika kita sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kita melihat sambil melihat langit. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW menginginkan agar kita ini menyadari bahwa kita bukan hanya satu-satunya makhluk yang ada di bumi ini, bukan hanya satu-satunya makhluk yang ada di alam raya ini.
Walakal hamdu, dan bagimulah segala puji wahai Allah. Antal haqqu, engkau adalah zat yang maha hak. Wa wa'dukal haq, janjimu ya Allah pasti benarnya. Wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu itu adalah pasti benarnya, tidak mungkin tidak. Wa qaulukal haq, firman-firmanmu itu adalah benar wahai Allah. Wal jannatu haq, surga itu adalah benar. Wan naru haq, neraka itu adalah hak. Wa Muhammadun haq, Muhammad sebagai Rasul itu adalah hak. Was-sa'atu, hari akhir itu adalah hak. Allahumma laka aslamtu, wahai Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan hanya denganmu lah aku percaya. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memasrahkan segala urusanku. Wa ilaika anabtu, dan pada akhirnya nanti ya Allah hanya kepadamu lah nanti aku akan kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya atas namamu lah ya Allah aku rela berdebat, aku rela mengeluarkan seluruh kekuatanku, karena atas namamu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah ya Allah aku memutuskan seluruh urusanku. Oleh karena itu faghfirli, ampunilah aku ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunilah segala dosa-dosaku baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang telah aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang telah aku perlihatkan. Antal muqaddimu, engkaulah yang mendahulukan. Wa antal muakhiru, dan engkaulah yang mengakhirkan. Jadi di dini hari, tepat saat kita bangun di malam hari, kita sholat tahajud, setelah itu kita diberi afirmasi. Kita mengafirmasi kepada diri kita sendiri, hanya kepadamu aku kembali ya Allah, hanya kepadamu aku menyerahkan seluruh urusanku ya Allah, hanya kepadamu aku rela bersusah payah berdebat, berhadapan dengan orang. Hanya kepadamu ya Allah nanti aku akan kembali. Dengan demikian kita mengawali hari itu dengan mengafirmasi diri kita bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mendahulukan, yang memajukan segala urusan, dan Allah lah yang mengakhirkan segala urusan. Oleh karena itu apabila tujuan-tujuan kita ternyata belum juga berhasil, kita menyadari itu adalah kehendak Allah, sehingga Allah menginginkan kita untuk berikhtiar lebih lanjut. Apabila tujuan-tujuan kita, keinginan-keinginan kita ternyata sudah berhasil lebih dulu, itu bukanlah atas upaya kita, tapi itu adalah atas kehendak Allah, sehingga kita selalu senantiasa mensyukuri segala kenikmatan itu dan tidak mudah untuk menyombongkan diri kita. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya untuk, tidak ada kekuatan untuk menghindari kemaksiatan, dan juga tidak ada daya untuk melakukan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan-Mu wahai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.